Promkes Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, selamat datang di podcast Promkes Voice. Suaranya kesehatan ada di Promkes. Bersama saya Veronica Agustina yang akan menemani sahabat semuanya dalam beberapa menit ke depan. Jadi sahabat, kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan luar biasa, Dr. Wahyono Budianto. Di sini kita akan membahas mengenai jenjang pendidikan, nih sahabat. Jadi begini Bapak, kebanyakan dari mahasiswa atau mahasiswi dan sahabat-sahabat semuanya perlu mengetahui bagaimana sih jenjang pendidikan Bapak selama menempuh pendidikan agar dari masyarakat atau mahasiswa, mahasiswi, pelajar semuanya itu termotivasi dari jenjang pendidikan yang pernah Bapak lalui. Oke, baik, terima kasih Mbak siapa? Veronica. Mbak Veronica. Jadi mungkin sekedar sharing bahwa saya itu walaupun sekarang alhamdulillah sudah sampai pendidikan S3, tapi pada awalnya tuh saya tidak seberuntung Mbak-mbak dan mas-mas sekalian, karena saya mengawali kerja saya dengan mulai dari lulusan SMA. Jadi saya dulu mulai bekerja di dulu masih Akademi Kesehatan Lingkungan, itu dari mulai jadi tukang beres-beres laboratorium. Nah, itu jadi lulusan SMA saya kerja, kemudian setelah itu baru saya mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi dari mulai D3 sampai dalam kemarin baru lulus S3 gitu. Jadi mudah-mudahan kepada adik-adik nih yang masih muda-muda dan juga beruntung karena lulus SMA bisa langsung kuliah, nanti bisa mencapai jenjang pendidikan yang juga tidak berhenti pada D3 ataupun sarjana terapan, tapi juga pada jenjang-jenjang berikutnya sampai kepada jenjang yang paling tinggi gitu Mbak. Berarti Bapak sebelum menempuh pendidikan melewati tahap bekerja terlebih dahulu Pak ya? Betul. Saya lulus SMA saya langsung kerja. Jadi saya waktu itu kerja di Akademi Kesehatan Lingkungan, waktu namanya masih Akademi Kesehatan Lingkungan sebelum jadi Poltekkes, sebagai tukang bersih-bersih lab. Gitu. Jadi setelah itu bekerja 4 tahun, ada kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke jenjang pendidikan akademik. Jadi Bapak pada saat Bapak menempuh pendidikan sarjana itu Bapak mengikuti organisasi atau tidak Pak untuk mengasah cara pola pikir, kemudian menambah relasi seperti itu Pak? Ya, betul sekali, karena gini, saya termasuk orang yang suka berorganisasi karena saya pikir bahwa kalau kita hanya fokus pada pendidikan akademik itu kita hanya bisa menguasai teori atau substansi gitu, tapi untuk mengasah soft skill kita seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan berinteraksi, kemampuan bersosialisasi, juga untuk membangun network itu aktif di organisasi itu menjadi sangat penting gitu. Dan penting, ya, alhamdulillah saya dari mulai D3 sampai S1 saya aktif juga di organisasi gitu. Berarti sahabat semuanya berorganisasi itu sangat penting untuk mengasah pengetahuan, kemudian kemampuan kita dalam berpikir, berbicara di depan umum. Dan menurut Bapak nih Pak, ada nggak sih Pak saran atau tips-tips agar mahasiswa, mahasiswi semuanya itu dapat meningkatkan daya pemikir mereka untuk terus-terusan mengejar pendidikan, seperti itu Pak? Baik, ada satu strategi yang selalu saya pegang bahwa untuk sukses di bidang pendidikan maupun bidang pekerjaan itu ada 2 kuncinya. Selain kita harus pinter, juga harus pinter-pinter. Pinter itu kaitannya dengan penguasaan substansi, jadi itu kita dapatkan kompetensi akademi ya. Dan pinter-pinter itu adalah strategi, artinya bagaimana kita strategi berkomunikasi, strategi berinteraksi, strategi bersosialisasi, terutama juga strategi untuk membangun networking itu yang menjadi sangat penting, karena kita kalau pinter tapi orang lain nggak tahu bahwa kita
pinter itu juga saya rasa tidak ada manfaatnya gitu. Itu kemudian kemampuan yang perlu kita kembangkan. Dulu saya membuat suatu konsep namanya CDRW. Ya, jadi kita harus mampu menguasai, walaupun sekarang sudah nggak musim CDRW ya, karena sekarang sistemnya udah USB dan sebagainya gitu. Kita C-nya itu udah komunikasi, communication, kemudian D-nya adalah discussion, kemudian R-nya adalah writing. Jadi kita juga harus rajin menulis. Sekarang media sosial sangat banyak dan kita bisa menulis hal yang positif, hal-hal yang edukatif di media-media sosial yang ada. Kemudian W-nya adalah R-nya tadi reading ya, jadi kita harus rajin membaca, dan W-nya adalah writing gitu. Itu sih tips dari saya gitu. Oke sahabat, jadi itu tadi tips-tips yang diberikan oleh narasumber kita kali ini. Mungkin dari sahabat-sahabat semuanya yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai jenjang pendidikan, itu nanti boleh ya Pak ya, mungkin Pak. Silakan. Langsung. Kemudian mungkin itu saja dari pembahasan kita pada kali ini. Pesan untuk sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa untuk sering-sering membaca dan kemudian menggali informasi-informasi mengenai kesehatan lainnya di media sosial. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Inilah Promkes Voice, suaranya kesehatan ada di Promkes. Promkes Voice.